Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Bukhari, dosen dari program studi Teknik Elektro di STTKD Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan proses pembelajaran pada mata kuliah praktik algoritma dan pemrograman, khususnya di pertemuan pengantar lingkungan pemrograman bahasa C++. Setiap sesi, saya menerapkan metode pengajaran DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode ini saya rancang untuk memastikan proses belajar sesuai dengan kurikulum yang ditentukan, yaitu Problem atau Project Based Learning dan Student Centered Learning atau SCL. Pertama, delivery yang dimaksud tidak terbatas pada ceramah saja, namun saya mengedepankan pengantar konseptual dan juga demonstrasi langsung atau live coding di awal sesi. Ini bertujuan untuk membekali taruna dalam konsep pondasi yang kuat dan juga untuk melakukan gambaran masalah apa yang dihadapi saat pemecahan masalah yang sesuai dengan prinsip PBL. Fase interaction ini adalah inti dari pembelajaran berpusat pada taruna. Saya mendorong untuk eksplorasi mandiri taruna dalam menyelesaikan tugas praktikum dengan lab sheet. Saya berperan sebagai fasilitator, berkeliling untuk memberikan bimbingan personal, memicu diskusi kolaboratif dengan taruna, dan mengajukan pertanyaan reflektif untuk membimbing mereka menentukan solusi mandiri, mewujudkan prinsip dari SCL itu sendiri. Terakhir, untuk asesmen dilakukan secara berkelanjutan melalui observasi langsung selama praktikum, diskusi interaktif dengan hasil codingnya, penilaian laporan praktikum, memonitoring progres taruna, memberikan penilaian balik yang konstruktif, dan mengevaluasi pencapaian pembelajaran CPMK-nya kepada taruna. Ini memastikan bahwa taruna itu tidak hanya berhasil menyelesaikan program, tetapi memahami konsep di baliknya. Demikian pengantar singkat dari mengenai metode pengajaran yang saya terapkan. Selamat menyaksikan cuplikan praktik algoritma dan pemrograman di kelas di STTKD Yogyakarta. Terima kasih. Bapak, yang dulu siap gerak mengawali kegiatan belajar kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, siap di tempat gerak. Siap, terima kasih. Selamat pagi. Baik, selamat pagi. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Baik ya. Ya, untuk hari ini kita akan melaksanakan praktek algoritma dan pemrograman. Untuk yang pertama, karena kita laksanakan di dalam lab, kemarin kan kita udah belajar terkait dengan teorinya, kita langsung praktekkan dengan di lab, di komputer masing-masing. Sudah login semua untuk komputernya. Kita untuk praktek pertama ini pengantar lingkungan pemrograman C++. Kenapa C++? Karena kita kemarin membahas materi teorinya menggunakan bahasa C++. Nah, untuk hari ini, tujuan dari ini prakteknya adalah karena dapat menginstal dan mengkonfigurasi lingkungan pengembangan berbasis C++. Kemudian nanti kita akan coba memahami struktur dasar program C++. Dan yang ketiga, karena dapat membuat, menulis, mengkompilasi, dan mengeksekusi program C++. Jadi ada 3 hal. Nanti kita akan coba menggunakan program Hello World. Ya, pastinya sudah bisa lah nanti. Karena kemarin kita sudah belajar teorinya. Dan untuk lab sheet ini bisa dibuka di e-learningnya masing-masing. Jadi sambil membuka, di sini saya jelaskan juga terkait dengan peralatan yang nanti akan kalian gunakan, yaitu adalah komputer dari masing-masing. Di sini sudah punya semua ya, setiap individu punya komputernya masing-masing. Nanti kita akan mendownload atau mengunduh installer IDE. Silakan perhatikan prosedur praktiknya. Di situ sudah ada, ini ada ya, untuk saya jelaskan ada instruksi dari saya. Baca dan cermati. Di sini ada prosedur praktek atau kalian bisa lihat di
masing-masing. Pertama, untuk instalasi kode konfigurasi, kita akan coba pakai aplikasi atau perangkat lunak yang kemarin kita bahas adalah Embarcado Dev C++. Untuk melakukan download, silakan klik link yang ada di e-learning. Di situ sudah ada https://github.com, ada Embarcadero Dev C++ yang rilis. Ini sambil saya bantu ya. Ini kalau kalian sudah buka e-learning, tinggal klik saja link yang ada di sini. Nanti akan diarahkan ke GitHub. Sudah masuk ke sini? Nah, silakan masuk ke aset. Arahkan kursor ke aset. Pilih yang Embarcadero Dev C++ yang ada ini. Yang TGCM ya. Yang ada TDM GCC yang versi terbaru, yaitu ada setup.exe. Kan itu ada 7zip.exe.zip ya. Nah, itu kalian pilih yang exe saja langsung. Itu untuk application. Nanti akan ada downloader di sebelah kanan di browsernya. Silakan ditunggu. Kalau sudah, nanti langsung saja dibuka untuk proses instalasi. Sudah semua? Oke, silakan dibuka untuk instalasinya. Jadi ini adalah proses instalasinya. Nah, caranya untuk proses instalasi di sini itu cukup mudah. Tinggal klik OK untuk bahasanya. Kemudian di sini ada pop-up lisensi agreement. Itu kalian pilih agree. Nah, ada untuk just komponennya ini cukup dibiarkan saja secara default. Tinggal next. Kemudian ada folder instalasinya. Ini dibiarkan saja, kalau sudah klik install. Kita tunggu saja untuk hasil installernya. Nanti di sini kalau sudah akan ada pop-up berhasil. Sudah proses semua? Sudah? Oke. Bahasa Inggris saja. Yang sudah ditunggu dulu. Kita tunggu teman-teman yang belum. Oke, kalau sudah di sini sudah ada pop-up untuk selesainya ya. Ada checklist mau di-run atau tidak. Kalau mau di-run langsung checklistnya ini biarkan saja, kemudian klik finish. Nah, di awal nanti teman-teman akan diperlihatkan kalau misalkan belum dikonfigurasi ya, nanti akan diperlihatkan seperti ini. Ada opsi mau pakai apa, bahasa Inggris kah ataupun untuk first configuration-nya ya. Ini next saja. Nanti bisa diatur di terakhir. Atau nanti kalau misalkan mau membuat yang terbaru, tampilan yang berbeda, kalian bisa atur di pengaturannya. Nah, untuk aplikasinya kurang lebih seperti ini ya. Sudah semua? Sudah semua ya? Ada yang belum? Siapa? Jack? Sudah? Sudah? Langsung diinstal saja. Oke? Sudah semua? Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Kalian baca-baca lagi untuk prosedur praktiknya. Di sini kalau sudah masuk ke instalasi, kemudian sudah pasti semuanya sudah terbuka. Nah, nanti silakan teman-teman buka atau membuat program baru. Caranya adalah ini di poin kelima ada disuruh membuat program C++ yang pertama, yaitu Hello World. Silakan kalian buat project baru dengan cara pilih file new project. Nanti akan ada pilihan pop-up. Oke, kita praktekkan dulu. File new project.
Terus pilih console application. Sudah seperti itu, pilih console application. Kemudian ada name project 1 ini. Kalian ganti Hello World. Hello namanya tidak boleh spasi. Nama tidak boleh spasi. Langsung saja ditulis Hello World. Sambung. Kalau sudah, klik OK. Nah, nanti akan diarahkan untuk menyimpan filenya. Silakan kalian simpan filenya di mana, bebas. Yang penting terstruktur. Kalau saya mau simpan di folder, saya buat folder baru, praktek algoritma. Oke, saya buka, kemudian saya save. Nah, nanti kalau sudah akan ditampilkan seperti ini. Sudah dibuatkan. Ini agak sudah dibuatkan seperti include IO stream, kemudian ada integer main. Nah, kalau kemarin kita kan dalam teorinya kita ketik sendiri ya. Kalau di sini kita coba buat untuk project. Jadi project nanti akan dikerjakan atau kita dibantu membuatkan sebuah struktur dasar C++. Oke, ini sudah sambil semua. Kalau sudah, silakan kalian coba praktekkan perintah yang ada di lab sheet, yaitu tuliskan kode berikut yang ada di lab sheet. Teman-teman semuanya ada include IOStream, integer main, stdio, cout. Nah, nanti silakan kalian tulis yang di sini yang ada di dalam integer main. Karena tadi kan di projectnya kita sudah dibuatkan oleh C++-nya. Nah, di sini sudah ada integer main. Jadi nanti silakan kalian tinggal tambahkan saja kode perintah yang ada di lab sheet. Di sini ya. Pada sini. Tambahkan kode yang ada di lab sheet. Oke, kalau sudah seperti biasanya nanti silakan ikuti saja perintahnya di lab sheet. Untuk kompilasi nanti kita gunakan fitur compile and run yang ada di kotaknya. Kotak ini yang di atas ya, ada window warna-warni, itu compile and run, atau excuse kemudian compile and run di sini. Silakan dikerjakan dulu. Tidak usah, itu cukup biarin saja. Silakan cukup dituliskan yang ada di dalamnya. Ada lagi yang ditanyakan? Silakan dicoba dulu. Nanti hasilnya tolong disampaikan. Gimana? Ya, perintahnya seperti itu. Nggak usah spasi. Kalau sudah oke, klik OK. Silakan disimpan langsung. Nah, tadi kan langsung dibuatkan ini. Nah, tugasmu tinggal ketik aja itu yang ada di lab sheet. Yang sudah ada nggak usah dihapus, yang belum ada ditambahkan di sini. Jadi langsung di integer main. Gimana? Ya, console application. Console application, kemudian OK. Nah, silakan disimpan. Nanti sudah dibuatkan semua strukturnya, tinggal diketikkan saja. Ada yang sudah selesai? Sudah? Hasilnya apa? Apa? Ya, coba di-compile. Simpan dulu. Save langsung di foldernya tadi.
muncul hello world. Oke. Yang lain? Sama ya? Hello world. Simpan aja. Di foldernya tadi sudah. Oke, simpan. Nah, itu tinggal dilengkapi saja programnya. Silakan dijalankan, di-compile. Harusnya nanti kalau berhasil akan muncul sebuah jendela command prompt yang hitam. Ya, teman-teman tadi sudah ada yang berhasil dan menampilkan hasilnya adalah hello world. Oke. Yang sudah, silakan buat eksperimen. Buat eksperimen yang ada di poin 7. Coba ubah teks hello world itu menjadi nama Anda. Atau pesan lain, bebas. Yang penting bukan hello world. Tadi string hello world tadi silakan kalian ubah. Nah, kemudian ditambahkan baris komentar. Baris komentar itu ada dua jenis, seperti yang di teori kemarin. Ada menggunakan garis double untuk komentar, yaitu satu baris, atau baris dengan garis miring, ada bintang, kemudian titik-titik, ditutup dengan bintang, garis miring lagi. Ini untuk komentar multi baris. Di situ sudah ada. Amati program di sini yang ada di lab sheet. Nah, seperti ini. Nanti silakan tulis saja yang ada di sini. Nanti silakan amati. Lalu kalau sudah, silakan di sini ada poin 5, hasil pengamatan, kemudian ada analisis hasil praktik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Tugas Anda adalah hasil pengamatan. Silahkan catat hasil pengamatan Anda dari tadi instalasi IDE, sebutkan ini ada poin-poinnya, kemudian hasil program Hello World tadi seperti apa, tuliskan kode lengkapnya, hasil screenshotnya nanti kalian lampirkan, kemudian hasil eksperimen nanti seperti apa hasil runningnya. Setelah itu silakan kalian buat analisa hasil praktik. Di sini sudah ada 4 poin. Jelaskan fungsi dari setiap kode dalam program Hello World. Ada input IO string, integer main, std cout, ada std handle, ada return 0. Apa pesan IDE, Integrated Development Environment, di C++ ini dalam proses pemrograman? Kemudian apa perbedaan antara proses kompilasi dan eksekusi program? Yang terakhir atau yang keempat, mengapa penting untuk menggunakan komentar dalam program? Silahkan nanti jawab, dibuat di Microsoft Word, langsung saja dipraktikkan di situ, hasilnya screenshot, taruh di MS Word, diketik analisa hasilnya, kemudian tulis juga kesimpulan. Tuliskan kesimpulan yang Anda dapatkan dalam pengenalan praktik hari ini. Apa sih? Mencakup apa yang Anda peroleh? Poin-poin penting apa saja yang kalian dapatkan? Silakan buat sekreatif mungkin, seefektif mungkin, sesuai jawaban Anda. Tidak usah nyontek. Ya. Kalau sudah nanti dikumpulkan di e-learning hari ini. Oke? Ada yang tanyakan? Gimana? Yang disebutkan ini C++ yang Anda gunakan itu maksudnya gimana? Menyebutkan hasil pengamatan, hasil instalasi yang poin A 1A. Sebutkan IDE C++ yang Anda gunakan. Itu aplikasi perangkat lunak yang kalian gunakan hari ini apa? Embarcado C++. Ya, itu jawabannya. Nanti silakan dilampirkan screenshotnya. Ya, semua poin-poin yang pertanyaan yang ada di sini silakan dilampirkan di Word. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Gimana ya? Bisa. Itu jawaban
Ini dibuat seperti ini dulu. Nanti kalau oke, berhasil, silakan ganti. Gitu ya. Sudah ada MS Word-nya semua Pak? Nah itu silakan dikerjakan, dicoba. Nanti kalau sudah, langsung dikumpulkan di e-learning. Itu sebagai laporan Anda ya. Laporan praktik Anda untuk setiap kali pertemuan. Karena di sini kita pakai komputer, tidak perlu cetak-cetak kertas ya. Sudah ada lab sheet-nya. Kerjakan di Word, perintah-perintah apa, hasil pengamatan apa yang kalian dapatkan di pemrograman, tulis di Word, kemudian nanti kumpulkan. Nah nanti pakai yang itu, yang hasilnya adalah yang kamu buat. Nah itu di schedule, taruh di Word. Cek kemana? Jadi nanti ini untuk programnya atau hasil analisa dan kesimpulannya silakan ditulis. Kemudian nanti jangan lupa itu disimpan dan di-upload ke e-learning. Ini nantinya sebagai asesmen kalian. Jadi setiap praktik nantinya akan ada laporan. Jadi totalnya kan kita ada 9 kali pertemuan atau 9 kali praktik. Itu nanti ada setiap praktik nanti ada asesmennya itu berupa tadi kalian membuat program, kemudian menganalisa dan juga untuk kesimpulannya apa yang ada di website tersebut. Gitu ya. Nanti di akhir kita akan ada ujian praktik. Untuk yang belum selesai, nanti silakan dilanjutkan di rumah kita. Nanti yang penting hari ini adalah pengumpulan laporannya. Silakan dikumpulkan di e-learning. Ini sudah ada link pengumpulan. Nanti silakan dikumpulkan di e-learningnya. Oke, sudah semua? Kalau sudah, berarti silakan dimatikan, dirapikan nanti supaya ada yang ketinggalan, cek lagi barang-barang. Kemudian untuk minggu depan kita akan praktek yang kedua, yaitu terkait dengan tipe data, operator dan variabel yang lanjutan dari. Oke.